Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin, hadirin khutbah Jumat rahimani wa rahmakumullah. Pertama-tama marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan nikmat, hidayah serta pertolongannya kita masih bisa melangkahkan kaki kita ke tempat yang mulia ini dalam rangka beribadah kepada Allah dengan mendengarkan khutbah Jumat dan salat Jumat berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal ibadah kita. Kemudian usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah azza wa jalla. Saya wasiatkan kepada diri saya dan kepada jamaah sekalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah. Takwa sebagaimana yang dikatakan oleh seorang ulama tabi'in yang bernama Thalaq bin Habib rahimahullah. Beliau mengatakan at-taqwa an ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawaballah wa an tatruka ma'siyatallah ala nurin minallah takhafu iqaballah. Takwa adalah engkau melaksanakan ketaatan kepada Allah di atas cahaya dari Allah, di atas dalil dari Al-Quran maupun sunnah Rasulullah SAW dalam rangka mengharapkan pahala dari Allah. Takwa dalam artian engkau meninggalkan maksiat kepada Allah di atas cahaya dari Allah dalam rangka takut azab Allah. Ma'asal muslimin, hadirin khutbah Jumat rahimani wa rahmakumullah. Coba kita bisa bayangkan kalau ada kabar yang otentik memberitahukan kepada kita akan ada tamu yang istimewa yang akan memberikan kepada kita harta ataupun hadiah yang berharga. Mobil mewah, rumah yang berharga, atau uang yang berlimpah. Maka tentunya hati kita tiap hari akan berbunga-bunga, berbahagia, bergembira, dan kita jauh-jauh hari akan menyiapkan penyambutannya dengan sehebat-hebatnya. Maka bagaimana kalau ada tamu yang lebih berharga dari itu semuanya? Tamu yang akan mendatangkan kebahagiaan, kebaikan, barokah, rahmat, dan keberkahan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asal muslimin rahimani wa rahmakumullah, tidak lama lagi insyaallah bulan suci Ramadan, tamu yang agung itu akan datang biidznillah ta'ala. Maka seorang muslim yang bijak jauh-jauh hari sudah menyiapkan diri untuk menyambutnya. Karena itu tamu yang istimewa lebih daripada tamu yang sekedar mendatangkan kebaikan dalam urusan dunia. Ma'asal muslimin rahimani wa rahmakumullah, lalu bagaimana cara kita menyambutnya? Apakah dengan mengumpulkan banyak bahan makanan atau menghias
bangunan-bangunan rumah, bukan itu. Namun yang utama, kata para ulama, yang pertama dengan kita melapangkan dada dan merasa gembira bahagia dengan akan datangnya musim-musim akhirat ini. Bagaimana tidak? Rasul SAW mengatakan, "Idza jaa Ramadan, futihat abwabul jannah, wa ghuliqat abwabun niran, wa sufidatis syayatin." Apabila datang bulan suci Ramadan, dibukakan pintu surga, ditutup pintu neraka, dan dibelenggu setan. Maka seorang muslim yang bijak menyambut bulan yang penuh dengan barokah ini dengan penuh kegembiraan, dengan lapang dada. Sebagaimana firman Allah, katakan wahai Nabi Muhammad, dengan karunia dari Allah dan dengan rahmat dari Allah, maka hendaklah mereka bergembira. Ini cara menyambut musim akhirat, ladang pahala, dengan kita bergembira lapang dada. Dan kata Allah, wa khairun mimma yajma'un. Dan itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan dari urusan dunia. Fala wa rabbika la yu'minun hatta yuhakimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Sekali-kali demi Rabbmu, mereka tidak sempurna iman mereka sampai mereka menjadikan engkau Nabi Muhammad sebagai hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, dan mereka tidak mendapati keberatan, tidak sempit hati dalam menerima syariat Allah Subhanahu wa taala ataupun ajaran Rasulullah SAW. Ini yang pertama, menyambut bulan suci Ramadan dengan lapang dada, dengan rasa gembira. Kemudian yang kedua, ma'asal muslimin. Di antara cara menyambut bulan suci Ramadan, dengan kita banyak berdoa kepada Allah. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i da'a. Apabila hambaku bertanya kepada engkau Nabi Muhammad tentang diriku, jawablah aku dekat, aku mengabulkan doa orang yang berdoa kepadaku. Ulama salaf 6 bulan sebelum datangnya Ramadan, mereka banyak berdoa kepada Allah. Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sampaikanlah kami kepada bulan suci Ramadan. Karena sekarang manusia, kita wajib meyakini la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu apakah masih bisa ketemu dengan bulan suci Ramadan ataukah tidak. Kita hanya bisa berharap, berdoa hanya kepada Allah semata. Maka sekali lagi seorang muslim, meskipun sudah hampir kurang lebih sebulan ini akan kedatangan bulan suci Ramadan, namun tidak ada yang bisa memastikan apakah bisa bertemu dengan bulan yang penuh kebaikan, barokah dan rahmat serta ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nasu antumul fuqara ilallah. Wahai manusia, kalian adalah orang yang fakir, selalu butuh kepada Allah. Maka banyak-banyak memohon kepada Allah, di antaranya dipertemukan dengan bulan suci Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan iman dan wahtisaban, dan memohon kepada Allah agar diberikan taufik, hidayah, pertolongan untuk bisa beribadah di bulan suci Ramadan dengan sebaik-baiknya. Kemudian yang ketiga, ma'asal muslimin. Di antara kiat menyambut bulan suci Ramadan, kata para ulama, dengan kita menyiapkan hati, bertobat kepada Allah, menyambut Ramadan dengan kita mensucikan jiwa kita. Apalah artinya bulan suci kalau kita tidak mensucikan diri kita? Allah berfirman, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang mensucikan dirinya, dan sungguh rugi orang yang mengotori jiwanya. Apalah arti kota Mekah bagi Abu Lahab, bagi Abu Talib, bagi Abu Jahal, bagi orang-orang musyrikin, ketika mereka tidak mensucikan diri mereka dari kesyirikan, dari hal-hal yang menyimpang dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Maka kita menyambut bulan suci dengan kita mensucikan diri kita. Dan yang paling utama, mensucikan diri kita dari segala bentuk kesyirikan kepada Allah,
penyembahan kepada selain Allah. Kita hanya mengesahkan Allah dalam ibadah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita tidak boleh berdoa kepada selain Allah, kepada para malaikat, kepada para nabi, kepada para wali. Berdoa hanya kepada Allah. Ud'uni astajib lakum. Menyambut bulan suci Ramadan dengan sekali lagi kita mensucikan jiwa kita terutama dari kesyirikan. Allah berfirman kepada Rasulnya, wa thiyabaka fatahhir. Adapun pakaianmu maka sucikanlah. Kata ulama, tahhir a'malaka minasyirki. Sucikanlah amal perbuatanmu dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, ma'asal muslimin, dan ini yang paling bermanfaat bagi kita semuanya, yaitu dengan kita menuntut ilmu agama, murajaah, mengulang kembali apa yang diajarkan Rasulullah SAW ketika bulan suci Ramadan. Bagaimana puasanya Rasul di bulan suci Ramadan. Bagaimana qiyamul lailnya, salat tarawihnya Rasulullah SAW. Bagaimana siang Rasulullah SAW ketika Ramadan. Bagaimana malam harinya Rasulullah SAW. Sebagaimana yang Allah katakan, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh telah ada suri teladan yang baik bagi kalian dalam diri Rasulullah SAW. Maka kewajiban kita mengikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, man amila amalan laisa ali amruna fahuwa raddun. Barang siapa yang beramal ibadah tidak sesuai dengan ajaran kami, maka tertolak. Hadis riwayat Muslim. Kita wajib salat 5 waktu. Namun kita juga wajib belajar bagaimana salat ala Rasul. Rasul bersabda, sallu kama ra'aitumuni usalli. Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Salatlah sesuai dengan ajaran Rasul SAW. Jangan ngarang-ngarang cara salat sendiri. Ikuti, pelajari dulu ajaran Rasul ketika salat. Demikian pula dengan puasa, dengan zakat, dengan haji. Seorang muslim yang bijak tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan mengikuti ajaran Rasul SAW, di antaranya masalah ibadah puasa. Para ulama menganjurkan sebulan sebelum Ramadan hendaklah membuka lagi hadis-hadis Rasul SAW tentang bagaimana puasa di bulan suci Ramadan. Maka sekali lagi ma'asal muslimin, mumpung masih agak jauh sedikit, kewajiban kita mempersiapkan menyambut bulan suci Ramadan dengan kita belajar kembali apa ajaran Rasul di kala bulan suci Ramadan. Di antara tuntunan Rasul yang harus kita betul-betul camkan dalam diri kita, yaitu kapan kita tahu bulan Ramadan telah datang. Tidak ada cara yang lain untuk menentukan awal Ramadan sesuai syariat Islam, sesuai ajaran Rasul, kecuali hanya dengan satu jalan, ru'yatul hilal. Itu kalau kita mengikuti ajaran Rasul. Rasul mengatakan dalam Sahih Bukhari Muslim, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasalah kalau melihat hilal dan beridul fitrilah kalau melihat hilal. Fa in ghumma alaikum fa akmilu iddata Sya'ban 30. Kalau langit tertutup mendung, maka genapkan bilangan bulan Sya'ban 30 hari. Itu tuntunan Rasul ketika mau menyambut Ramadan, memperhatikan hilal. Tidak yang lainnya. Kalau kita sekali lagi mengikuti Rasul, ini tata cara Rasul SAW. Dan yang kedua, yang berhak mengumumkan awal Ramadan atau hari raya Idul Fitri adalah pemerintah kaum muslimin, pemimpin kaum muslimin, atau yang diwakilkan atau yang diberikan amanah oleh pemimpin kaum muslimin. Lihat dahulu para sahabat. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengatakan, taro an-nasu al-hilala. Dahulu manusia mengaku melihat hilal. Fa akhbartun Nabi sallallahu anni ra'aitu.
Aku, yaitu kata Abdullah bin Umar, memberitahukan kepada Rasul, aku melihat hilal. Di sini para sahabat tidak langsung mengumumkan, namun melaporkan dulu kepada pemimpin kaum muslimin. Karena ini demi persatuan kaum muslimin. Kalau setiap orang punya metode masing-masing, setiap orang mengumumkan Idul Fitri awal Ramadan masing-masing, yang ada perpecahan. Sedangkan Allah mengatakan wa'tasimu bihablillah jami'an wala tafarraqu. Berpeganglah dengan tali Allah, jangan berpecah belah. Kalau kita mau bersatu, ikuti ajaran Rasul. Rasul mengatakan cara menentukan awal Ramadan Idul Fitri dengan ru'yatul hilal. Kemudian yang berhak mengumumkan adalah pemimpin kaum muslimin, dan itu yang Allah perintahkan, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa ati rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasul dan pemimpin di antara kalian. Di antaranya mengenai awal Ramadan dan Idul Fitri itu diumumkan oleh pemimpin kaum muslimin. Sekali lagi, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu pernah mengatakan, taro an-nasu al-hilal. Manusia dulu mengatakan, saya melihat hilal. Fa akhbartu Nabi SAW. Aku memberitahukan dulu kepada Rasul. Melaporkan kepada Nabi dahulu. Anni ra'aitu, aku melihatnya. Fasoma. Maka Rasul pun puasa dengan ru'yahnya Abdullah bin Umar tadi. Wa amran nas bisyamihi. Dan beliau pun memerintahkan kaum muslimin untuk berpuasa. Inilah ma'asal muslimin yang diajarkan oleh Ar-Rasul SAW dan para sahabat Ar-Rasul SAW. Aku qali hada wa astaghfiru walakum wa lisa'il muslimin min kulli dzambin fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Kemudian ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kata para ulama, likuli baladin ru'yatuhu. Setiap negeri punya hak masing-masing untuk menentukan ru'yanya. Tidak ada kewajiban kaum muslimin di Indonesia mengikuti ru'yanya Arab Saudi atau negara-negara yang lainnya. Likuli baladin ru'yatuhu. Sebagaimana dulu ada sahabat Rasul yang bernama Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma pernah berdialog dengan Quraib. Kemudian Abdullah bin Abbas bertanya tentang bagaimana orang-orang yang di negeri Syam mereka berpuasa. Kata Quraib, kami hari Jumat berpuasa. Kata Abdullah bin Abbas, kami hari Sabtunya. Kemudian di akhir dialog Abdullah bin Abbas mengatakan, hakadha amarona Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah sunnahnya Rasul. Negeri Syam, Palestina, Yordania, Suriah dan sekitarnya, mereka melihat ru'ya sendiri. Kami yang di Madinah melihat ru'ya sendiri. Jadi likulli baladin ru'yatu. Setiap negeri punya hak untuk menentukan awal Ramadan dan Idul Fitrinya masing-masing sesuai dengan ketetapan pemimpin kaum muslimin. Kemudian kalau sudah ada penentuan lewat sidang isbat, harus kita mulai niat puasa. Kata Rasul, malam yubayyiti siyama minal lail fala siyamalah. Barang siapa yang sudah tahu besok itu puasa, namun dia tidak meniatkan di malam harinya, tidak sah puasanya. Maka sekali lagi, semuanya butuh ilmu. Kalau kita mau puasa Ramadan kita diterima, sekali lagi pelajari bagaimana puasa ala Rasulullah SAW. Seperti sholat. Rasul mengatakan, sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian seperti kalian melihat aku sholat. Rasul juga mengatakan tentang haji, khudu anni manasikakum. Pelajarilah, ambillah manasik hajiku. Demikian pula dengan puasa. Ini juga diperintahkan oleh Allah dan Rasul untuk mengikuti tata cara puasa Rasul agar puasa kita bermakna dan mendapatkan pahala diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita untuk mengikuti ajaran Rasul dan agar semua ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Allah mansur muslimina fi kulli makan. Allah mansur muslimina fi Palestin wa fi Suriah wa fi kulli makan ya rabbal alamin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa aqimus shalah.